Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair. Sabahun nur. Kaifa asbahtunna? Alhamdulillah asbahtu bil khair. Baik. Apa pelajaran kita hari ini? Darsul al-fiqhu. Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kegiatan belajar mengajar kita pada pagi hari ini dimudahkan, dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa mulai dipimpin oleh ketua kelas. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma nawwir qalbi binuri hidayatika kama nawwartal ardha binuri syamsika birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga dengan pembacaan doa barusan kegiatan belajar mengajar kita pada pagi hari ini diberikan kemudahan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapat ilmu yang barakah, manfaat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Baik. Untuk hari ini kita akan membahas tentang zakat. Apa? Zakat. Yang mana zakat itu banyak sekali macam-macamnya, yang nanti kita akan masuk kepada zakat profesi. Baik, siapa yang tahu apa itu zakat? Sebelum kita masuk, kita mengingat apa yang sudah kita pelajari tentang zakat. Apa itu zakat? Siapa yang bisa? Silakan. Zakat adalah sebuah harta yang dikeluarkan dengan alasan tertentu yang disyariatkan oleh Islam. Bagus. Zakat adalah sejumlah harta tertentu yang dikeluarkan dengan ketentuan tertentu yang diatur dalam syariat Islamiyah. Terus zakat itu diberikan kepada 8 golongan. Ada yang masih ingat siapa saja yang 8 golongan yang wajib mendapat zakat? Al-asnaf al-thamaniyah. 1, fakir. 2, miskin. 3, amil zakat. 4, Seseorang yang punya banyak hutang. gharim. Terus mu'allaf, yaitu orang yang baru masuk Islam. Terus selanjutnya siapa? Fi sabilillah. Terus ibnu sabil. Terus wafir riqab, yaitu dan budak. Dan itulah 8 golongan yang berhak untuk mendapatkan zakat. Apa tujuan zakat? Sebagaimana kita pelajari bahwa zakat tujuannya adalah untuk pensucian harta. Jadi supaya harta yang Allah berikan kepada kita seluruhnya menjadi suci, tidak ada hal haram di sana, ataupun tidak ada sesuatu yang syubhat. Karena yang haram apalagi yang syubhat itu dua-duanya tidak boleh kita konsumsi, tidak boleh kita makan atau kita pergunakan untuk kepentingan pribadi kita masing-masing. Dikhawatirkan dalam perjalanan mencari rezeki, dari mulai sehari, 2 hari, seminggu, sebulan, segala macam, mungkin dalam perjalanan tersebut ada sesuatu yang dikira tidak halal, atau ada sesuatu yang dikira syubhat misalnya, karena kita tidak tahu apakah orang yang memberikan kepada kita uang tersebut semua halal, orang yang beli sama kita misalnya, ataupun orang yang ngasih kepada kita misalnya, apakah semua halal atau ada hal-hal yang haram di sana.
Kita sama-sama tidak tahu. Maka oleh karena itu untuk mensucikan harta kita supaya bisa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari ataupun bisa kita berikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya, keluarga kita, anak, ibu dan segala macam, maka harta tersebut harus dalam keadaan suci. Maka oleh karena itu Allah menawarkan zakat. Tujuannya bukan hanya supaya mensucikan harta juga, tapi banyak hal. Yang satu apa? Membantu mereka yang berkebutuhan. Seperti tadi siapa? Fakir, miskin, gharim dan segala macamnya. Ya, yang berkebutuhan. Terus yang kedua, sebagai bentuk rasa tolong menolong. Terus selanjutnya sebagai apa? Sebagai bentuk rasa menumbuhkan rasa kasih sayang. Menumbuhkan rasa kasih sayang sesama manusia. Dan masih banyak tujuan-tujuan yang lain yang Allah turunkan sebagai akibat ataupun sebagai kemuliaan, keutamaan daripada adanya zakat tersebut. Nah sekarang kita bayangkan sekarang, Indonesia itu berapa jumlah penduduknya? Jumlah penduduk Indonesia berapa? Terakhir sekitar 286 juta. 286 juta jiwa manusia. Sekarang kalau kita ngambil dari 286 juta jiwa, kita ambil tidak usah banyak-banyak. Berapa? 10.000 saja. 10.000 manusia saja yang mengeluarkan zakat. Berapa? 10.000 manusia saja. Maka sekarang nisabnya zakat harta itu berapa? 85 gram. 85 gram emas. Ya, ini nisabnya. Apa itu nisab? Ingat apa itu nisab? Nisab adalah batas jumlah atau batas minimal harta yang dimiliki selama 1 tahun. Nah, itu namanya nisab. Batasnya itu. Jadi kalau kita punya harta selama 1 tahun kok enggak sampai nisab 85 gram, maka wajib mengeluarkan zakat apa enggak? Tidak. Kalau sedekah silahkan ya. Beda sedekah sunnah dengan zakat. Kalau zakat hukumnya wajib. Apa dalilnya sebagaimana dijelaskan dalam Quran? Wa aqimus sholata wa atuz zakah. Jadi Allah berfirman wa aqimus sholata wa atuz zakah. Wa aqimu as-sholata wa atu az-zakah. Masih banyak yang lain. Kalau hadisnya seperti apa? Buniyal islamu ala khamsin apa? Syahadatu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa itaiz zakah wa saumi Ramadan wa hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Nah, itu adalah dalil dari hadis. Kalau ini dari Al-Quran. Dan masih banyak lagi dalil-dalil yang lainnya yang mewajibkan tentang wajib mengeluarkan zakat tersebut. Nah, jadi kalau misalnya 85 gram, sekarang 1 gram emas berapa? Kemarin itu 1 juta. Berarti nisabnya berapa? Ini kalau punya emas, kalau tidak punya emas maka pakai uang. Berapa? 85 juta. Jadi kalau kita punya harta 85 juta setahun, semua yakni yang berupa harta punya kita, maka sudah wajib mengeluarkan zakat. Berapa zakatnya? 2,5%. Berapa 2,5% dari 85 juta? Itu sekitar 2 juta sekian. Anggap
kita anggap 2 juta ya. Silakan nanti dihitung dengan kalkulator. Tidak tahu sekarang berapa karena harga emas selalu berubah. Ini kadang-kadang sampai lebih dari 1 juta, kadang lebih dari kurang gitu ya. Kurang dari 1 juta, kadang lebih dan segala macamnya. Jadi anggap 2 juta. Kalau 2 juta zakat per orang dari nisab 85 juta, satu orang 2 juta rupiah. Sekarang begini, Allah ngasih kita rezeki 85 juta. Banyak apa sedikit? Banyak. Sedangkan Allah menyuruh kita memberikan, tidak usah banyak-banyak, berapa? 2 juta 200 lah misalnya. Atau 2 juta. 2 juta. 2 juta keluarkan buat fakir miskin. Yang 83 juta silahkan kamu pakai. Silahkan kamu makan. Silahkan kamu belanja. Kasih orang tua, kasih anak dan segala macamnya. Masih banyak atau sedikit? Banyak. Masih banyak. Berarti zakat yang dikeluarkan dari 85 juta banyak atau sedikit? 2 juta dari 85 juta banyak atau sedikit? Sedikit. Sangat sedikit sekali. Karena hanya 2,5 juta. Masya Allah. Itulah belas kasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah sangat belas, Allah sangat kasih, Allah sangat perhatian. Bukan hanya kepada kita. Allah ngasih kita 85 juta. Tapi Allah berbelas kasih juga kepada mereka yang berkebutuhan, fakir, miskin, amil, segala macamnya. Sehingga mereka masih dapat jatah 2 juta dari harta yang kita miliki. Nah, kalau misalnya 10.000 manusia yang bayar zakat 2 juta saja, maka 10.000 dikali 2 juta. Berarti berapa? 20. Tuh 23, tuh 23, tuh 23. Berapa itu? 20. 0,3 1 juta. 0,6 1 miliar. Berarti berapa? 20 miliar. Hanya 10.000 manusia saja. Sedangkan jumlah penduduk Indonesia tadi berapa? 286 juta. Bayangkan seandainya yang bayar zakat di Indonesia itu adalah 1 juta manusia, ya, misalnya 1 juta dikali 2 juta, maka ini sudah berapa? 2 triliun. 2 triliun ya. Subhanallah, luar biasa. Kalau saat ini baru 1 juta, sedangkan penduduk Indonesia 280 juta. Kalau misalnya yang bayar itu 10 juta manusia saja, maka akan terkumpul 20 triliun. Itu baru 10 juta. Kalau yang bayar 50 juta, maka akan terkumpul 100 triliun. Jika yang bayar 100 juta manusia, 100 juta manusia, maka sudah lebih dari triliun. Ya, luar biasa. Sehingga Islam dengan adanya zakat ini sudah bisa, sangat bisa untuk mengentaskan kemiskinan. Tidak akan ada orang miskin di atas bumi negara yang berdaulatkan atas agama Islam. Itulah luar biasanya apa? Zakat. Tapi sayangnya kesadaran orang untuk bayar zakat sekarang bagus atau kurang? Sangat kurang sekali. Sehingga kenapa di Indonesia dengan jumlah penduduk sekian, orang kayanya sekian, tidak mungkin hanya sekitar 10 juta orang manusia saja yang sampai nisabnya. Bisa jadi puluhan juta atau bisa jadi ratusan juta. Kenapa Indonesia masih miskin? Satu, karena hal-hal yang sudah kita sebutkan barusan. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Bisa. Baik. Itu adalah zakat. Terus selanjutnya dalil yang kedua. Apa itu? Khudh min amwalihim sadaqatan
tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ya, ini masih panjang. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah dari harta mereka yang berhak membayar zakat, yaitu orang-orang muzakki. Muzakki adalah orang yang berhak membayar zakat.